Jenggala dipimpin oleh raja yang bernama Raja Jaya Negara, sedangkan kerajaan Kediri dipimpin oleh raja yang bernama Raja Jayangara. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra dari Raja Jenggala, dan Dewi Sekartaji, putri dari kerajaan Kediri. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang oleh sekutu. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri dan menyamar sebagai gadis desa yang tinggal bersama janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Ia disuruh mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakaknya sangatlah pemalas, taunya hanya bisa menyuruh saja. Kelenting Kuning, cepat kemari! Ya, Kak. Cuci semua bajuku. Cuci juga selendangku. Cepat Kelenting Kuning, dasar pemalas. Ya, Kak. Kerajaan Jenggala kembali aman. Panji Asmarabangun berhasil mengalahkan musuh yang menyerangnya. Tetapi ia sangat bersedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia bertekad untuk mencarinya dan mengerahkan seluruh pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Di mana dirimu, Dewi Sekartaji? Pengawal, pengawal. Ada apa yang mulia? Pengawal, kerahkan semua para prajurit dan carilah Dewi Sekartaji. Baik, yang mulia. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan bahwa ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Desa tersebut berseberangan dengan tempat Kelenting Kuning tinggal. Panji Asmarabangun pun segera menuju ke desa tersebut. Salam hormat Yang Mulia. Saya memberi kabar mengenai Dewi Sekartaji. Berita apa itu? Beberapa hari yang lalu, saya melihat seorang gadis yang mirip seperti Dewi Sekartaji di sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Benarkah? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu, persiapkan keberangkatan. Kita akan segera ke desa Dadapan. Baik, Yang Mulia. Panji Asmarabangun lalu berangkat ke Desa Dadapan bersama satu orang pengawalnya dan menyamar menjadi seorang pengembara. Di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang ibu tua yang bernama Mbak Rondo, yang saat itu sedang mencari kayu bakar. Maaf, Mbok, boleh saya bertanya? Permisi, Mbok. Astaga, kamu siapa? Saya pengembara, Mbok. Maaf, ini desa apa ya? Ini Desa Dadapan, Nak. Kamu sedang apa di sini? Saya sedang mengembara, Mbok, tapi tersesat tidak tahu jalan. Ya sudah, kamu ikut saya saja. Nanti kamu akan dijadikan anak angkat. Bagaimana? Bagaimana, Jo? Kalau saya terserah kamu saja. Wah, baiklah, Mbok. Saya mau. Ya sudah, sekarang namamu menjadi Ande-Ande Lumut. Kalian berdua ikut saya saja. Baiklah, Mbok. Nanti kami saja, Mbok. Ya sudah. Panji Asmarabangun kemudian tinggal bersama Mbok Rondo dan menjadi anak angkatnya yang menyamar menjadi Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Berita
tentang ande-ande lumut yang tampan dan sedang mencari jodoh segera tersebar. Dan sampailah ke telinga ibu angkat Kelinting Kuning. Anak-anakku yang cantik, kesini nak. Kelinting-kelinting. Ya mbok. Mbok. Ya mbok. Dulu. Begini nak, ada berita yang sangat penting. Berita apa itu mbok? Ya mbok, sepertinya serius sekali. Kalian tahu kan, Mbok Rondo Dadapan itu mempunyai anak yang sangat tampan. Namanya Ande-ande lumut. Ande-ande lumut? Tampan? Ya, coba kalian pergi ke rumah Mbok Rondo Dadapan dan pergilah melamar kepada Ande-ande lumut. Siapa tahu Ande-ande lumut menyukai salah satu dari kalian. Iya mbok, kami mau. Ya sudah, cepat siap-siap, Mbok akan dadani kalian. Iya mbok. Ayo cepat mbak. Kelenting merah, kelenting biru, dan kelenting hijau berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Bagaimana penampilanku mbok? Sudah cantik mbok. Kalau aku, Mbok, Kamu juga sudah cantik kelinting biru. Kalian sudah cantik putri-putriku. Sekarang pergilah ke rumah ande-ande lumut. Pasti ande-ande lumut mau memilih salah satu dari kalian untuk menjadi istrinya. Tentu saja mbok. Ayo sila cepat pergi. Ayo kita pergi. Hati-hati nak. Iya mbok. Hati anak-anakku. Iya mbok. Ngapain kamu lihat? Ini ya, lihat kami sudah cantik. Kasihan sekali kamu. Ya udah, ayo kita pergi. Yuk. Mbok. Apa? Ayo bicara. Bicara apa? Apa kamu sudah selesai menyapu? Iya mbok, sudah. begini, Mbok. Saya juga ingin melamar menjadi istri ande-ande lumut seperti kakak-kakak kelenting lagi. Apa? Melamar ande-ande lumut? Jangan mimpi kelenting kuning. Hanya putriku-putriku saja yang mampu bersanding dengan ande-ande lumut. Kau tidak pantas. Sekarang ambil semua pakaian dan cuci di sungai. Jangan pulang sebelum semua baju itu bersih. Kerjakan tugasmu. Kelenting Kuning setiap hari bekerja keras tanpa rasa lelah dan keluh kesah, walaupun diperlakukan tidak baik oleh ibu angkat dan saudara-saudaranya. Saat itu, atas perintah Mbok Kelenting, Kelenting Kuning pergi ke sungai untuk mencuci. Saat tengah mencuci, tiba-tiba datanglah seorang gadis yang entah dari mana asalnya. Kenapa penderitaan hidupku begini sekali? Semoga aku tabah menjalaninya. Hai Kelenting Kuning. Kamu siapa? Jangan takut. Aku adalah sifat baik yang ada di dalam dirimu. Mau apa kamu dari aku? Aku ingin memberikanmu sebuah pusaka. Terimalah pusaka ini. Ini adalah pusaka Kalimo Sabut. Semoga kelak berguna untukmu. Dan pergilah kamu ke rumah ande-ande lumut. Di sana kamu akan bertemu Panji Asmara Bangun. Baiklah. Kelenting Kuning segera pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, kakak-kakak angkatnya telah sampai di tepi sungai. Mereka kebingungan karena tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan pun tak ada. Sedangkan sungai itu sangatlah luas, dalam dan berarus sangatlah deras. Sungai itu juga ditinggali oleh seekor kepiting raksasa. Dialah yang menguasai sungai itu. Dialah Yuyu Kangkang yang licik. Hahaha, siapa itu yang datang dari kejauhan? Wah, sungainya meluap, arusnya juga sangat deras. Iya Mbak Ayu, bagaimana cara kita melewatinya? Iya, tidak ada perahu yang lewat, jembatan pun tidak ada. Bagaimana kita menyeberanginya? Mana ya? Tengah kebingungan, tiba-tiba datanglah Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan bantuan untuk menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang secara bergantian. Ada apa gadis manis? Aku lihat kalian sedang bingung. Iya, kami bingung bagaimana caranya melewati sungai ini. Arusnya juga sangat deras. Aku bisa membantu kalian menyeberangi sungai ini. Benarkah?
Hahaha, tapi aku ingin imbalan dari kalian. Imbalan apa? Uang. Hahaha, aku tidak ingin uang. Lalu apa? Imbalannya adalah memegang dan mencium tangan kalian. Hahaha. Dasar mesum, kami tidak mau. Apa tidak ada imbalan lain? Hahaha, tidak ada. Ya sudah kalau begitu. Mereka menyanggupi persyaratan tersebut. Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Hati-hati Yuyu Kangkang. Kalau kami terjatuh, kami tidak akan memaafkanmu. Mau kemana kalian? Mana imbalannya? Dasar akal mesum. Dasar kepiting mesum. Wah, senang sekali dapat memegang dan mencium tangan gadis manis itu. Beberapa saat kemudian, Klenting Kuning tiba di tepi sungai. Ia bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan bantuan untuk menyeberangi sungai dengan syarat Klenting Kuning harus menciumnya. Tetapi Klenting Kuning menolak syarat tersebut. Namun dia tetap memaksa Yuyu Kangkang untuk membantu menyeberangkannya. Astaga, sungainya sangat dalam, arusnya juga sangat deras. Bagaimana aku bisa sampai ke seberang sungai? Perahu juga tidak ada yang lewat. Aku bisa membantu menyeberangi sungai ini, gadis manis. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa yang kamu mau dari aku Yuyu Kangkang? Syaratnya adalah memegang dan mencium tanganmu. Aku tidak mau Yuyu Kangkang. Sekarang bantu aku menyeberangi sungai ini tanpa harus dengan syarat itu. Aku tidak mau. Kesabaran Klenting Kuning sudah habis. Kemudian ia mengeluarkan cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika sungai itu pun kering dan Yuyu Kangkang ketakutan. Ya sudah, kalau itu mau. Wah, kenapa ini? Kenapa airnya menjadi surut? Ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai ke rumah Mbok Rondo. Sementara itu, Mbok Rondo yang sedang menyapu rumah terkejut karena tiba-tiba datanglah segerombolan gadis-gadis cantik, yaitu Klenting Merah, Klenting Biru, dan Klenting Hijau. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Mbok, Kelenting Merah. Saya Kelenting Biru, Mbok. Saya Kelenting Hijau, Mbok. Wah, gadis-gadis cantik. Ada perlu apa ini? Kami ingin melamar Ande-Ande Lumut, Mbok. Mau melamar Ande-Ande Lumut? Iya, Mbok. Sebentar ya. Saya katakan pada Ande-Ande Lumut. Iya, Mbok. Putraku Ande-Ande Lumut, kemarilah. Temui gadis cantik dan ayu ini. Baiklah, Mbok. Secara bergantian, Klenting Merah, Klenting Biru, dan Klenting Hijau menunjukkan kecantikannya kepada Ande-Ande Lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Ande-Ande Lumut datang dengan senyum dan wibawanya. Seketika Klenting-Klenting pun terpukau akan ketampanannya. Ya sudah, silakan masuk. Iya, Mbok. Terima kasih gadis-gadis ayu yang telah menemuiku di gubuk yang sederhana ini. Tetapi maaf, aku tidak bisa menerima lamaran kalian, wahai Kelenting Biru, Kelenting Hijau, dan Kelenting Merah. Hah? Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa memilih di antara kami Ande-Ande Lumut? Iya, padahal kami memiliki paras yang cantik. Iya. Maaf, tapi kalian bukanlah orang yang kucari untuk dijadikan istri. Dan kalian telah mencium Yuyu Kangkang. Klenting-Klenting terkejut dengan perkataan Ande-Ande Lumut. Bagaimana ia tahu tentang mereka yang telah mencium Yuyu Kangkang? Saat kemudian datanglah Klenting Kuning ke rumah Mbok Rondo.
kejauhan Ande-Ande Lumut melihat kelenting kuning yang datang menghampirinya. Ia tersenyum haru dan memeluk kelenting kuning. Dewi Sekertaji, inikah kau? Ya pangeran, ini adalah aku. Maafkan aku yang telah pergi dari sana. Tidak apa-apa, yang terpenting kau baik-baik saja. Mbok Rondo dan kelenting-kelenting terkejut. Ande-Ande Lumut lebih memilih kelenting kuning untuk dijadikannya istri, karena ia tahu bahwa kelenting kuning adalah Dewi Sekertaji, dan dialah satu-satunya perempuan yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Lalu Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya. Ia menceritakan bahwa dialah Panji Asmarabangun, pangeran dari kerajaan Jenggala. Oh, ini adalah Dewi Sekertaji, seseorang yang telah lama saya cari. Dan ada satu hal yang saya ingin katakan, Bo. Apa itu, Nak? Bo, sebenarnya saya adalah seorang pangeran dari kerajaan Jenggala, dan saya sedang menyamar untuk mencari istri saya, Dewi Sekertaji. Apa? Pangeran? Apa? Pangeran? Mbak Yu, bangun Mbak Yu. Pangeran? Tidak. Benar, Bo, karena saya telah menemukan belahan hati saya akan kembali ke kerajaan. Terima kasih atas bantuannya selama ini, Bo. Ya Mbok, terima kasih atas segala kebaikanmu. Ya sudahlah, Nak. Jagalah dirimu baik-baik. Iya, tapi ikutlah kami, Mbok. Tinggallah bersama kami di kerajaan. Tinggal di istana. Baiklah, Mbok mau. Panji Asmarabangun dan Dewi Sekertaji bersatu kembali. Mereka juga mengajak Mbok Rondo untuk tinggal bersama di istana sebagai ucapan terima kasih. Dan Ande-Ande Lumut kini menjadi raja mewarisi tahta ayahnya. Mereka pun hidup bahagia. Hari ini Pangeran Panji Asmarabangun resmi menjadi Raja Jenggala. Sekian cerita dongeng dari Jawa Timur, yaitu Ande-Ande Lumut dan Selici Yuyu Kangkang.